Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Suci Septiani, NIM 11523000077 dari Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan dosen pengampu Ibu Dr. Mary Frida Tripalupi MSI. Halo Ibu. Semua, di sini saya akan menjelaskan salah satu teori nih dari teori-teori komunikasi, yaitu teori budaya organisasi. Jadi, kita akan bahas di video selanjutnya. Dadah! A few moments later. Jadi, teori budaya organisasi adalah sebuah pendekatan dalam ilmu manajemen yang berusaha memahami bagaimana nilai-nilai, keyakinan, norma, dan asumsi bersama yang dianut oleh anggota suatu organisasi mempengaruhi perilaku dan kinerja organisasi loh. Sederhananya, budaya organisasi adalah jiwa dari sebuah organisasi. Kasih contoh nggak tuh? Mari kita kasih contoh. Jadi, ini adalah gambaran contoh dari organisasi, budaya organisasi itu sendiri. Seperti ini contohnya. Jadi, kalian tahu nggak teman-teman, di dalam teori organisasi terdapat 3 asumsi loh. Yang pertama, kita bahas dulu yuk. Anggota organisasi menciptakan dan memelihara rasa bersama dari realitas organisasi, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih baik dan nilai-nilai organisasi itu sendiri loh. Apa sih yang kalian pahami dari asumsi pertama? Mari kita bahas. Jadi, asumsi yang pertama itu menjelaskan, menerapkan kepada orang-orang bahwa kehidupan organisasi sangat penting. Secara pribadi, berbagai dalam menciptakan dan memelihara realitas diri sendiri. Kita masuk asumsi yang kedua. Penggunaan dan interpretasi simbol sangat penting untuk budaya organisasi. Simbol sendiri dibagi menjadi 3 loh. Kita bahas yang pertama. Ada simbol fisik. Apa sih simbol fisik? Simbol fisik itu ada seni, desain, dan logo bangunan. Ada juga simbol perilaku. Apa sih simbol perilaku itu? Terdapat upacara, ritual, dan hukuman. Yang ketiga, ada simbol verbal. Apa saja sih simbol verbal itu? Ada anekdot, lelucon, dan nama. Jadi, setelah bahas asumsi yang kedua, kita lanjut asumsi yang ketiga, yang terakhir. Budaya berbeda-beda di organisasi dan berinterpretasi tindakan dalam budaya ini beragam. Apa sih maksud dari asumsi yang ketiga? Jadi, budaya di dalam organisasi sangat bervariasi loh. Persepsi, tindakan, dan kegiatan dalam budaya ini adalah beragam, seperti halnya budaya itu sendiri. Begitu yang dimaksud dari asumsi yang ketiga. Nah, setelah kita bahas asumsi-asumsi yang di dalam budaya organisasi, terdapat kinerja loh teman-teman di dalam budaya organisasi itu sendiri. Kalian tahu nggak? Banyak kinerja yang ada di dalam budaya organisasi. Kita sebut satu-satu yuk. Yang pertama ada kinerja komunikatif. Yang kedua ada kinerja ritual. Dan yang ketiga ada kinerja hasrat. Keempat ada kinerja sosial. Kelima ada kinerja politik. Dan keenam ada kinerja enkulturasi. Apa sih semua yang dimaksud dari kinerja itu sendiri? Kita bahas di video selanjutnya. Kita perluas yuk. Apa sih kinerja-kinerja itu? Dari yang pertama, ada kinerja komunikatif. Kinerja komunikatif adalah metafora yang menunjukkan proses simbolis yang unik. Dan yang kedua, ada kinerja ritual. Dalam konteks organisasi budaya, memiliki peran yang sangat krusial dalam membentuk identitas, menjaga kesinambungan tradisi, dan memperkuat ikatan sosial di antara anggota.
Dan yang ketiga ada kinerja hasrat. Cerita-cerita organisasi yang anggotanya antusias berhubungan dengan orang lain. Begitu. Ada juga yang keempat, kinerja sosial. Kinerja sosial adalah ekstensi umum kesopanan, kesantunan, dan yang digunakan untuk mendorong kerjasama antar anggota organisasi. Ada juga kinerja yang nomor 5, kinerja politik. Merupakan kehidupan perusahaan mereka yang menjalankan kekuasaan atau pengadilan. Dan yang keenam, yang terakhir, kinerja enkulturasi. Bagaimana anggota memperoleh pengetahuan dan keterampilan agar menjadi anggota yang berkontribusi terhadap organisasi itu sendiri. Begitu teman-teman, semua penjelasan dari kinerja-kinerja dalam budaya organisasi. Nah, kinerja adalah pembahasan kita yang terakhir. Setelah itu kita beri kesimpulan dari semua yang kita bahas. Jadi, kesimpulan dari suatu teori budaya organisasi memberikan pemahaman mendalam tentang karakteristik unik suatu organisasi. Intinya, budaya organisasi adalah seperangkat nilai, norma, keyakinan, dan perilaku yang dianut bersama oleh seluruh anggota organisasi itu sendiri loh. Budaya ini terbentuk seiring waktu melalui pengalaman bersama secara organisasi dan interaksi antar anggota. Begitu kesimpulan dari keseluruhan teori budaya organisasi. Sekian dari pembahasan teori budaya organisasi. Saya Suci Septiani undur diri. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.